Kita Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum peristiwa Pantekosta, sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka murid-murid bersama dengan beberapa perempuan termasuk ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka bertekun bersehati menanti janji Bapa, menanti pencurahan Roh Kudus. Saya mau memberikan dua pesan penting berdasarkan ayat ini, sesuai dengan hari Pantekosta, dan juga kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Pesan yang pertama, saudara, kita bisa lihat di ayat 14 bagian terakhir. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia bukan anak dari Yusuf dan Maria secara daging. Bukan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, diam di rahimnya Maria, dilahirkan oleh Maria, dan Maria adalah istri dari Yusuf. Maka secara administrasi, kalau sekarang ini secara kependudukan, kartu keluarga, Yesus adalah anak dari Yusuf dan Maria. Setelah Maria melahirkan Yesus, maka Maria melahirkan anak-anak yang lain. Ada Yudas, ada Yakobus. Itulah yang disebut saudara-saudara Yesus. Saudara sekandung tapi bukan sedarah, bukan sedaging, karena Yesus bukan anak Yusuf dan Maria secara daging. Yesus adalah anak Yusuf dan Maria secara kependudukan, secara administrasi. Tetapi meskipun demikian, anak-anak yang dilahirkan oleh Maria selanjutnya tetap disebut saudara-saudara Yesus. Dan pada mulanya saudara-saudara Yesus ini tidak percaya kepada kakaknya. Yesus mengaku bahwa dia adalah nabi yang dinubuatkan. Dia adalah nabi yang diramalkan oleh para nabi sebelumnya. Dia adalah nabi yang akan datang itu. Bahkan lebih dari itu, Yesus adalah Mesias. Murid-murid mengakui Yesus adalah Mesias, dan Yesus juga mengatakan seperti itu. Yesus menegaskan seperti itu. Dia adalah anak manusia, dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Dan informasi itu sampai ke saudara-saudara yang lain, sampai kepada adik-adiknya, dan adik-adiknya tidak mempercayai, sama sekali tidak mempercayai. Bahkan saudara, Tuhan Yesus pernah mengusir setan. Lalu orang-orang Farisi, orang-orang yang membenci Yesus bilang begini, wah, Yesus itu mengusir setan dengan roh setan. Yesus itu mengusir setan dengan kuasa dari rajanya setan yang bernama Beelzebul. Memang dalam dunia perdukunan seperti itu, dalam dunia magic seperti itu. Setan yang kroco bisa diusir oleh setan yang jenderal, saudara. Ya, setan yang pangkatnya tinggi. Walaupun sebenarnya nggak begitu, karena antar setan nggak mungkin saling berantem. Yesus sendiri yang mengakui, nggak mungkin kerajaan setan itu terpecah. Nggak mungkin setan melawan dirinya. Itu cuma kong kali kong aja. Kowe metu ose,
aku tak gantian di situ. Ya. Nanti datengin lagi paranormal yang lebih hebat. Nanti antar setan bisik-bisikan, betul. Ya. Biar yang diagungkan paranormal yang berikutnya. Nah, saudara, Yesus ketika mengusir setan dituduhnya begitu. Wah, Yesus ini mengusir setan dengan rajanya setan, dengan kuasa dari rajanya setan. Berarti Yesus itu kerasukan setan duluan sebelum mengusir setan. Lalu orang-orang banyak ngasih tahu sama ibu Yesus dan saudara-saudaranya, Bu, itu anakmu di sana kerasukan setan. Itu anakmu mengusir setan dengan kuasa setan. Hah? Apa iya? Langsung Maria dan saudara-saudaranya lari ingin mengambil Yesus. Ketika mereka datang melihat Yesus lagi mengajar orang banyak, Maria bingung loh, katanya anak saya kerasukan, kok anak saya lagi ngajar? Tapi Maria dan saudara-saudaranya terpengaruh. Mereka berusaha untuk mengambil Yesus di tengah-tengah kerumunan. Lalu ada orang yang bilang begini, Yesus itu ada ibumu dan saudara-saudaramu. Lalu Yesus bilang apa? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah kalian semua yang mau mendengar firman dan melakukan firman. Ibu dan saudara-saudaranya kaget dibilang begitu. Loh, berarti saya bukan ibu. Saudara-saudaranya kaget. Loh, berarti saya nggak diakui saudara. Karena ibu dan saudara-saudaranya sempat percaya perkataan orang bahwa Yesus itu kerasukan setan. Yang naluri ibu pasti ingin menyelamatkan, menolong anaknya yang kerasukan setan. Ketika dilihat, loh, kok Yesus gak kerasukan setan? Lalu Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku adalah kalian semua yang mendengar firman dan melakukannya. Mereka mungkin sempat tersinggung, saudara-saudara itu sempat tersinggung. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta, mereka bersehati untuk menunggu janji Bapa yang diucapkan oleh Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara-saudara Yesus mulai mempercayai kakaknya. Mempercayai, oh ternyata kakakku ini benar-benar anak Allah, Mesias. Dan setelah Yesus naik ke surga, bahkan ketika Yesus naik ke surga, saudara-saudaranya ikut melihat, ikut menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan kemudian mereka ikut bersekutu menunggu pencurahan Roh Kudus yang diucapkan oleh Yesus. Tadinya saudara-saudaranya gak percaya sama sekali sama Yesus, gak percaya ajarannya, gak percaya pengakuannya, gak percaya perkataannya. Tapi Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, saudara-saudaranya percaya, bahkan mereka bersehati menunggu pencurahan Roh Kudus. Dari uraian ini saya mau sampaikan, saudara, peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus, di dalamnya ada peristiwa terjadinya kerukunan antar anggota keluarga. Saudara-saudara Yesus yang tadinya gak percaya kepada Yesus, saudara-saudara Yesus yang tadinya mungkin tersinggung karena Yesus perkataannya pedas, tapi kemudian dalam peristiwa itu mereka rukun kembali. Mereka mengakui Yesus anak Allah, mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, dan mereka percaya perkataan Yesus tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi saudara, kalimat terakhir di ayat yang ke-14 ini menjadi perenungan dan membawa pesan bagi kita bahwa antar anggota keluarga bisa saja beda pendapat, antar anggota keluarga bisa saja ribut, tetapi warga Pentakosta tidak boleh terus-menerus ribut. Amin. Warga Pentakosta tidak boleh terus-menerus ada di dalam perselisihan. Warga Pentakosta suatu saat harus ada dalam kerukunan kembali. Bahkan saat ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara Yesus yang tadinya benci, gak percaya, tersinggung kepada Yesus, ikut ngumpul beribadah bersama-sama. Pastikan saudara, hubungan kita dengan anggota keluarga baik.
Amin.